Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sukri di seri kuliah material komposit bagian Micromechanics 5 adalah Strength of Laminates. Jadi kita setelah membahas yang ini tadi ya, nilai R pada locus. Nah, kemudian ini. Jadi first play failure pada lamina 0 sama 90 derajat simetris gitu ya. Nah, dimana di sini kan terlihat ada yang 0, ada yang 90 ply-nya ya. Nah, jadi tentunya failure locusnya pun ada dua. Maka kita lihat di sini ada dua, ada yang untuk 0, ada yang untuk 90 gitu. Nah, kalau kita perhatikan in region 1, maka tidak ada plies yang gagal. Pada region 2 itu yang 90, dan yang di sebelah sini, misalnya aku punya yang di sebelah sini yang 2, maka siapa yang gagal itu adalah yang 0 kan, karena dia di luar yang sini. Nah, maka dia 0 yang gagal, 90-nya tidak gagal. Kalau yang di 3 kebalikannya, 0 yang tidak gagal, 90 yang gagal. Dan kalau misalnya di luar mereka misalnya di sini kan di luar lokusnya semua adalah semua ply gagal gitu ya. Nah, boundary dari region 1 yang all plies intact ini adalah disebut sebagai first play failure atau FPF ya. Jadi first play failure pada 090, laminat 090 ya. Jadi selama berada di sini kita aman ya. Kalau misalnya berada di luar yang abu-abu ini, pasti dia ada yang gagal. Gagalnya FPF, bisa digagal di 0 atau di 90 gitu ya. Nah, misalnya kalau di sini berarti yang gagal itu adalah yang 0. Kalau di sini yang gagal itu adalah yang 90 gitu ya. Dan tentunya ini kita baca dulu. Outside, di luar dari FPF failure locus, minimalnya ada satu ply dari laminat itu yang gagal. Kemudian gagalnya satu ply itu bukan merupakan kegagalan dari laminat ya. Nah, kegagalan untuk laminat maka akan ya carry on beyond FPF. Nah, jadi seperti itu kita akan lanjut. Nah, kalau kita ini perhatikan damage development pada kondisi yang realnya, structure dapat gagal karena gagal di bawah dari theoretical strength-nya, dari strength yang didapatkan pada kondisi aslinya itu dia jauh lebih rendah. Nah, ini kenapa guys? Pertama bisa jadi karena adanya hole. Hole menyebabkan stres konsentrasi. Material tidak sempurna intinya. Kemudian adanya long loading times, high loading rates, cycling loading. Nah, jadi kekuatan menurun, the strength reducing factor pada FRP itu disebabkan karena damage material. Kemudian composite material itu sensitif terhadap beberapa damage ya, beberapa kerusakan. Ada yang low transfer strength, ada low transfer reserve and longitudinal strength to failure. Seperti itu ya. Misalnya kalau kita lihat dari grafik ini, sebenarnya si grafit epoxy itu mirip-mirip sama si aluminium sheet ini tadi yang 776 ini. Tapi kalau misalnya kita lihat di kenyataannya dia sangat jauh, nggak nyampe sekitar 10% ya dari yang seharusnya, yang mereka itu mirip-mirip ke kekuatannya gitu ya, in plane strength-nya. Namun demikian, kalau kita bandingkan komposit dibandingkan baja, ketika ada hole, nah kita lihat ada hole. Nah, kalau misalnya pada aluminium itu dia linear ya turun kekuatannya. Kalau si grafit itu misalnya 25% ini dia langsung, atau yang di sini di sekitar 12,5% itu udah sangat jauh menurun. Dia bahkan menyentuh di angka 60 atau 40% kekuatannya udah berkurang gitu. Tetapi kalau untuk fatigue, biarpun dia ada lubang, dia masih bagus lah bisa kita bilang ya. Mirip-mirip lah sama logam gitu dia. Kemudian ada damage mechanism pada komposit. Dia ada fiber failure, ada matrix cracking, ada interface cracking or debonding, sama delamination.
Ini adalah beberapa bentuk kegagalan ya. Kemudian the damage degrade the material performance. Jadi kalau misalnya terjadi damage, maka akan menurunkan performa dari materialnya itu. Kemudian karena itu jadi kegagalan itu lebih singkat, atau dia lebih cepat gagal, atau beban yang didapat ditahan itu jadi lebih rendah. Kemudian oleh karena itu kita harus menanggulanginya dengan cara memberikan extra safety factor lah. Namun karena kita memberikan safety factor yang berlebih ini, maka akan menyebabkan over design. Misalnya ketebalannya 5 mili, seharusnya 5 mili jadi misalnya 7 sampai 10 mili, dimana akan menyebabkan adanya cost atau weight penalty ya jadinya. Kita bahas yang pertama dulu lah, fiber failure atau fiber fracture. Jadi kalau misalnya strain is berlebihan, nah jadi ada dua ya. Kalau misalnya pada tensile failure itu ada yang kayak gini, ada yang getas, ada yang seperti ini, berserabut seperti ini. Kemudian ketika longitudinal tensile failure, follow weakest link theory, weighable distribution sama all fiber. Kemudian kalau transverse tensile failure itu bisa splitting ya, terbelah gini dia jadinya, bisa dari carbon fiber. Kalau fibrillation dari fibril, ini kan kita sebut fibril, jadi lebih fibril lagi dia, terbentuk fibril. Serat, jadi serat adalah aramid fiber sama pada di compression ataupun di shear. Jadi berikan compression atau shear, dia bisa terjadi fibrillation. Kalau shear failure, misalnya carbon fiber dikompres atau diberikan shear bonding jadi seperti ini, itu shear failure ya, jadi gagalnya seperti itu. Kemudian ada transverse shear dan fibrillation failure muncul saat fiber itu sangat lemah. Kemudian fiber matrix bonding is very good. Fiber matrix bonding is very good. Nah, jadi antara dua, dia itu lemah ataupun dia bondingnya itu lebih sangat baik gitu. Kemudian ini ada fiber matrix debonding. Jadi ketika kekuatan berlebihan, maka akan menyebabkan interface dari matriks dan serat itu tidak menempel dengan baik, sehingga menyebabkan melemah dia kekuatannya kayaknya. Bukan kayaknya sih, emang iya. Jadi the bonding is mostly not separate damage mechanism but part of other damage. Debonding itu sebagian besar tidak terpisah dari damage mechanism, tapi bagian dari kerusakan lainnya. Misalnya part of matrix crack, misalnya kalau ada matrix crack, weak interface, maka matrix crack itu sama dengan coalescence dari debonding atau kombinasi dari fiber fracture gitu ya. Jadi debonding ini bukan cuma debonding, tapi misalnya ada kegagalan lain ditambahkan ya debonding tadi. Misalnya matrix cracking, jadi muncul saat failure strain dari matrix itu berlebihan. Nah, kemudian kalau pada thermoset, crack tadi muncul pada tensile stress yang searah direksi pembebanan ya, misalnya kayak gini dia, jadi muncul angle crack ini yang nanti akan menyebar gitu ya. Kemudian kepada matrix crack perpendicular to the loading direction, tegak lurus ya jadinya. Nah, misalnya ini ada inisiasinya ini. Nah, itu didominasi dari mode 1 fracture toughness dengan rumusnya ini, strain for the first crack. Dan transfer cracking dia sering muncul pada desain kriteria desain. Kemudian untuk karena Poisson concentration, misalnya ini sigma sama dengan 0, jadi aman ya. Kalau kita separate layer-nya tadi kan kita tumpuk sebenarnya stacking kan. Ada dia yang memendek, ada dia yang memanjang gini ya. Yang memanjang ini ketika dia connected satu sama lain kan, di interface ini ada tegangan lah ya kan. Satu mau memuai, satu lagi kayak satu melebar, satu lagi memendek. Nah, jadi kan ada tegangan interface ya. Bisa jadi nanti juga bisa muncul lah jadi seperti ini ya. Ketika ada pembuahan ada inisiasi crack seperti ini ya. Dan kemudian ada yang kelima, delamination.
Delamination ini adalah separation dari layer dari laminat. Jadi laminat tadi bubar gitu ya. Nah, yang menyebabkan delamination itu adalah interlaminal stress. Bisa jadi karena edge effect, presence of crack, sama impact. Jadi itu berbahaya ya kalau misalnya ada impact ini, jadi menyebabkan nanti bisa delaminasi dari layer-layernya. Nah, misalnya ini ada 6 damage during low velocity impact. Ini harus hati-hati kalau misalnya kita pakai produk komposit, misalnya pipa komposit, itu sebisa mungkin dijauhkan dari orang-orang nakal gitu, kayak melemparin batu atau apapun yang biarpun dia low velocity akan menyebabkan inisiasi dari delaminasi dan cracking. Nih, a flow fracture toughness lead to high amount of damage ya, biarpun rendah. Kemudian kita akan bahas lagi mengenai first play failure. Jadi first play failure itu dia belum gagal, tapi sifat komposit udah berubah karena ada satu lamina satu atau lebih lamina gagal. Tapi FPF ini belum disebut juga sebagai apa ya? Tunggu bentar. FPF ini dia belum gagal kompositnya, jadi belum sepenuhnya gagal. Jadi contohnya ini, di luar dari FPF failure locus, setidaknya satu dari laminat telah gagal. Jadi failure dari satu ply tidak merupakan kegagalan dari seluruh laminat. Untuk kegagalan dari laminat carry on beyond FPF. Nah, ini jawabannya. After FPF degradation scheme. Jadi setelah after ply failure, maka laminat akan mengalami kerusakan. Nah, aproksimasi yang pertama adalah analisis dari kerusakan kegagalannya. Jadi ini adalah pendekatan akurat dan fenomena kompleks muncul secara simultan. Fundamental study diperlukan. Lebih lanjut ya, pembelajaran lebih lanjut. Huge calculation di effort. Kemudian approach 2 adalah global damage approach. Jadi ilustrasi yang 0,90 laminat tadi under uniaxial tension. Jadi ketika FPF crack occurs pada yang 90 derajat, ply yang 90 derajat, kemudian akan terjadi damage development. Kemudian sampai dia critical damage state dipenuhi, maka dia akan gagal. Intinya seperti itu ya. Kemudian non-uniform non-zero stress di 90, homogen stress in 90, kemudian mengurangi ply stiffness with the degradation factor. Seperti itu ya, seperti ini. Jadi kalau misalnya efek dari degradation itu bisa jadi dia seperti ini ya, pasti dia kekakuan menurun, tapi kekuatan belum tentu menurun gitu ya. Jadi ini kita akan bahas lagi LPF. Tadi kan FPF, ini LPF, last play failure, adalah semua terdegradasi gitu ya. Jadi untuk setiap kegagalan, degradasi dari elastik konstan dapat diaplikasikan. Jadi kita pakai pendekatan linear elastik untuk lebih lanjut. Jadi aproksimasi pertama adalah incremental load. Jadi dia beban yang sebagian-sebagian pada setiap increment dievaluasi failure kriterianya. Nanti ini kayak dibahas juga pada saat yang pakai bukan Genlam ya, Abacus ya, nanti sama Pak Dito. Jika sebuah ply gagal, maka terjadi degradasi dan diaplikasikan pada ply itu saja. Kemudian yang aproksimasi yang kedua, diasumsikan ply-nya degrade pada in of axis direction. Jadi stiffness in of axis direction berkurang, di mana akan menurunkan stres secara signifikan. Kemudian stres yang ditransferkan antar layers tetangganya, utamanya adalah fiber direction. Kemudian pada sampel contohnya laminat 0,90 pada elastic content dan laminat kecuali A11 dan D11 itu dia terdegrade. Nah, untuk lebih paham ya, kita dapat lihat di Loki. Nah, jadi last play failure itu sama dengan first play failure
of the fully degrade laminate. Jadi last play failure itu ya first play failure dari keseluruhannya gitu ya. Nah, nanti kita akan mengenal intake sama degrade ya. Ini contohnya 0,90. Jadi intake ini, degrade yang merah ya. Oke. Jadi sebenarnya yang degrade ini bisa dapat, bahkan dia bisa lebih tinggi gitu kekuatannya ya, gitu. Yang 0 dia jadi segini. Contohnya yang kita gimana ya? Jadi kalau yang 90 itu bahkan dia bisa lebih tinggi lagi gitu ya. Harusnya dia di sini nih, yang merah itu di sini. Terbang dia jauh ke sini. Ketika terjadi nanti ada, jangan last play ya, harus first play dulu. Nah, kalau last play player udah gagal dia berarti. Nah, yang ini ketika intake dia gagal kan, ada yang degrade. Jadi berbeda gitu. Yang biru sampai sini, biarpun kekuatannya berubah, yang merah dia jauh lebih tinggi gitu ya. Mungkin mudah-mudahan paham ya penjelasan aku ya. Aduh, sorry ini agak berlibat. Kemudian last play failure. Jadi LPF itu dia merepresentasikan dari keseluruhan sudah gagal gitu. Dan biasa didefinisikan longitudinal direction semuanya degrade gitu. Nih, last play failure. Jadi untuk setiap tipe kegagalan, degradation dari elastic constant dapat diaplikasikan menggunakan pendekatan linear elastic. Nah, aproksimasi yang pertama adalah secara incremental, setiap pembebanan itu dievaluasi ketika kegagalannya. Jika satu gagal, maka degradation hanya diaplikasikan atau ditetapkan pada play itu. Kemudian aplikasi kedua sama yang seperti tadi dijelaskan adalah pada seluruh all applies. Ini kayaknya jadi double deh ini. Ya, double nih. Oke, kita lanjut aja. Nah, kalau misalnya kita mau bikin ya ini dia LPF yang biru ini, FPF yang ini. Berarti kalau berada di sini ya udah gagal semuanya. Kalau berada di sini belum gagal. Kalau di sini berarti dia FPF. Kalau di sini dia gagal gitu. Jadi ini ada perbandingan LPF sama FPF. Jadi dua kemungkinan secara proportional increasing load case. Jadi kita lihat ini ada kayak load case-nya diberikan pokoknya kita lihat lah kayak dia macam-macam titiknya yang terbentuk ya. Contohnya kita bahas dulu yang sesuai PPT ya. Pada poin A adalah yang mana poin A? Di sini ya. Disebut sebagai first play fails karena dia tidak pada yang locus FPF. Kalau B itu adalah degrade material karena di luar LPF. Nah, pada poin 2 adalah first play failure. Oke. At poin 1, nah pada poin 1 ini tidak ada yang terjadi apa-apa karena dia still intact degrade material strength no meaning ya. Jadi masih berada pada LPF dan LPF dan FPF ya. Kalau di 2 dia udah di luar, berarti dia gagal dong berarti. Ya, seperti itu. Kalau dia berbarengan misalnya di sebelah sini di luar LPF dan FPF, maka disebut catastrophic ya, langsung gagal. Nah, di sini laminate strength ya. Kalau misalnya kita shade ya, kita berikan inilah dia sebenarnya yang dapat diberikan ya, kayak pembebanan yang bisa gitu maksimumnya. Tapi kan karena dia maksimum kita harus berikan safety factor dong. Nah, makanya dia mengecil gini jadinya. Nah, seperti itu. Nah, kriteria desainnya ini hanya berdasarkan kekuatan ultimate strength only, tapi tidak memperhatikan damage state-nya. Nah, kalau misalnya ada kayak faktor-faktor material tidak sempurna atau apa segala macamnya, hole, DKK itu tidak dimasukkan dalam perhitungan. Nah, no damage criterion. Jadi nggak mau nih ada gagal satu lamina pada laminat pun nggak mau gitu. Nah, tidak diperbolehkan. Misalnya pada pressure vessels, nah jadi kita bataskan ada limitnya juga. Jadi dia hanya diperbolehkan pada bagian yang FPF saja nih. Nah, jadi dia nggak boleh masuk ke si FPF gitu. Jadi ya udah harus seperti itu. Sehingga kalau misalnya secara desainnya di 0 misalnya 90 itu ada 3 kemungkinan.
Misalnya kalau FPF terjadi di sini, degradasinya atau gagalnya ada di sini. Maka kalau kayak gini kita bisa bikin limitnya di sini. Ya kan? Ada juga misalnya FPF-nya di sini, ultimate-nya di sini, tapi karena agak dekatan kita pengen di bawah FPF. Ini kan jarak mereka jauh nih. Jadi kita nggak takut dia gagal, tapi ini kan nggak terlalu jauh. Jadi ya di bawah FPF aja lah biar aman. Nah, ada kalau misalnya dia apa ya, LPF-nya di sini, FPF-nya di sini, FPF ultimate-nya, maka kita bikin di sini karena dia nggak meningkat lagi kekuatannya seperti itu ya. Nah, ini adalah yang dijelaskan tadi ya, mungkin aku skip aja lah ya. Nah, ini contohnya pada karbon epoksi 000 plus minus 45 90 simetris dengan pembebanan shear load NXY atau geser dan thermal load residual curing stress. Ini dia X, ini dia Y, ini XY. Kita lihat kalau 00 dia nggak terlalu, 45 dia gede pembebanannya, 90 nggak terlalu, 90 45 balik lagi dia. Oke. Kalau Y bahkan di 45 yang gede. Nah, kalau XY itu karena ada shear-nya dia di oh iya, ini di 4590 ya. Ini di 45 ya. Oke. Nah, karena kita udah dapat tadi stres ditransformasikan, stres pada setiap ply berdasarkan koordinat sistem dapat dikalkulasikan. Jadi kita tahu ply berapa, dengan sudutnya berapa. Ini udah ada di Excel ya waktu itu kita tugas 3. Sigma X ini dapat ditransformasikan 12 sama 6 ya. 12 itu 6 atau XY dengan pakai yang ini Saiwo failure R dapat dikalkulasikan dengan rumus ini. Oke. Kemudian dapat ditentukan faktor R-nya atau R-nya berapa gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini yang paling kecil adalah 1,7, di mana kalau misalnya beban yang kita tingkatkan lagi, yang gagal duluan adalah 1,7 atau intake 1,7. Nah, kita lihat kalau misalnya intake-nya udah terjadi intake, maka kan akan degrade. Tapi degrade-nya dia bahkan lebih rendah. Maka kalau misalnya terjadi pembebanan, maka ini adalah FPF yang pertama. Tetapi kalau misalnya bebannya ditingkatkan lagi, maka akan menjadi LPF ya. Karena dia R intake dia lebih besar dibandingkan R degrade, maka LPF ya gitu ya, seperti itu. Ini ada exercise 1, ini dia materialnya AS3501 00 plus minus 45 90 simetris, sigma X, sigma Y, sigma XY. Ada 3 load case stress distribution well calculate. Oke, ini ada momen ya. Kebetulan di sini momennya momen puntir karena besarnya pun tidak seragam karena ada miring-miring kayak gitu juga. Ini load case-nya karena hidrotermal nih biasanya yang kayak gini. Biasa ada plus minus saja dia, kebalik-kebalik gitu. Ini ada, kemudian ini gabungan ya. Nah, mungkin ada hidrotermal sama mekanikalnya. Ya, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan untuk pembahasan kali ini. Adalah yang kelima, merupakan sebentar kok lupa ya namanya apa. Yang kelima adalah kriteria strength of laminate. Mekanikal kelima, strength of laminate. Semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.